Shalom Aleichem Besem Yeshua HaMashiach. Salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian, kembali lagi bersama saya Ustadz Timothy Al-Awwal. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari bagaimana argumentasi di karangan polemik Muslim yang meyakini bahwa Ismail adalah anak tunggal yang dikaji berdasarkan kitab Biblika. Ya, mereka menggunakan ayat Alkitab sebagai dasar. Ada pemalsuan teks di mana orang Yahudi dan Nasrani, maksudnya orang-orang Kristen, mengkaburkan anak tunggal Ibrahim itu adalah Ishak. Padahal yang duluan lahir adalah Ismail. Nah, untuk pembahasan lebih lanjut, mari kita simak pembahasan video ini ya. Nah, argumentasi yang dibangun Islam bahwa Ismail adalah anak tunggal saya ambil dari kutipan Injil Barnabas. Ini kita tidak membahas pembahasan Injil Barnabas, tetapi yang saya tekankan adalah argumentasi yang dibangun terhadap komentar Injil Barnabas. Di dalam Injil Barnabas pasal yang ke-44, itu ada informasi bahwa Yesus mengatakan bahwa para rabi memalsukan informasi tentang siapa yang dikurbankan. Kalau menurut Taurat, itu adalah Ishak. Tetapi menurut Yesus versi Injil Barnabas, itu adalah Ismail. Nah, itu ada komentar yang diteguhkan oleh Dr. Munzir Al-Hayek. Seolah-olah itu benar. Seolah-olah saya katakan itu benar. Bahwa bagaimana mungkin anak tunggal Ibrahim itu adalah Ishak. Sedangkan yang lahir duluan adalah Ismail. Coba kita baca berdasarkan informasi yang ditulis oleh beliau di sini ya. Dalam footnote yang ke-164 dikatakan seperti ini. Dalam kitab Perjanjian Lama disebutkan, kemudian Allah berfirman, bawalah anakmu ke tanah Moria dan bunuh dia di sana sebagai persembahan untukku dan harus Ishak, anakmu satu-satunya yang kau kasih, ambillah dia sebagai kurban bakaran di atas satu gunung. Aku akan mengatakan kepadamu gunung yang di mana. Kitab Kejadian pasal 20 ayat 2. Nah, di sini kitab Perjanjian Lama menyebutkan secara spesifik bahwa anak yang dikurbankan adalah Ishak. Akan tetapi di dalamnya juga disebutkan kalimat anakmu satu-satunya. Maksudnya anak tunggal ya. Padahal Ibrahim memiliki anak yaitu Ismail yang merupakan anak pertamanya. Biasanya menurut tradisi kurban bangsa Kanaan yang diadopsi oleh orang Ibrani adalah bahwa yang dikurbankan adalah anak pertama. Seperti itulah permintaan Tuhan dari Musa. Persembahkanlah semua anak laki-laki yang sulung kepadaku. Setiap anak laki-laki sulung Israel dan setiap ternak jantan yang pertama lahir adalah milikku. Kitab Keluaran pasal 13 ayat 2. Lalu diteguhkan bahwa sementara itu Injil-Injil kanonik semuanya tidak ada yang menyinggung masalah anak yang dikorbankan. Tidak pula tentang perjanjian yang ada. Dengan keturunan siapa dari keduanya perjanjian itu disebut. Akan tetapi Barnabas bersikukuh bahwa anak yang dikorbankan adalah Ismail, bukan Ishak. Padahal Al-Quran sendiri tidak menyebutkan nama Ismail sebagai anak yang dikorbankan, tapi umat Islam mengukuhkannya lewat tafsir. Begitu juga Al-Quran tidak menyebutkan Ismail secara tunggal bersama dengan Ibrahim, kecuali dalam 2 ayat, yaitu ayat tentang membangun Al-Bait Al-Haram dan mensucikannya. Dalam surah Al-Baqarah ayat 125 sampai dan 127. Sementara ayat-ayat yang menyebutkan Ismail, mayoritas menyebutkannya bersama dengan Ishak. Jadi, kemungkinan besar maksud dari Dr. Munzir Al-Hayek itu juga ada problem dalam tafsir Muslim. Itu saya ambil ya dari kalimat terakhir beliau bahwa ada konfirmasi Ishak yang disembelih, tetapi itu sebagai informasi tafsiran mayoritas. Sedangkan dia lebih mengukuhkan informasi Ismail yang disembelih. Itu berdasarkan tafsir Al-Quran sebagian dan juga berdasarkan Injil Barnabas. Nah, kawan-kawan bisa cek di Injil Barnabas pasal halaman yang 126 ya untuk melihat footnote ini.
Seperti biasa kalau video lainnya saya sering memberikan referensi nama buku, tetapi kali ini saya tidak akan memberikan referensi untuk lebih fokus terhadap apa yang ingin saya sampaikan. Kalau kawan-kawan ingin mengetahui referensinya bisa cek dalam postingan-postingan saya sebelumnya karena saya sudah menyantumkan cover buku yang sama dengan referensi dan juga informasi halamannya dari halaman berapa ya. Jadi di video ini kita fokus terhadap materi apa yang ingin saya sampaikan mengenai Ishak dan Ismail. Jadi kita kunci ya di sini pernyataan Dr. Munsir Al-Hayik ada 2 ayat. Yang pertama, kitab Kejadian 20 ayat 2, bagaimana mungkin Ishak dikatakan sebagai anak tunggal padahal ada Ismail yang lebih tua daripada Ishak, dan bagaimana mungkin Ishak yang dikatakan anak yang dikurbankan padahal dalam kitab Keluaran pasal 13 ayat yang kedua yang dikatakan kuduskanlah anak-anak bangsa Israel itu adalah anak sulung, yaitu yang pertama lahir, ya. Nah, jadi saya ingin menggunakan 4 literatur di sini. Yang pertama adalah tulisan Joseph P. Free, Arkeologi dan Sejarah Alkitab. Yang kedua, itu tulisan dari Dr. Bambang Nursena, Answering the Misunderstanding jilid yang kedua. Yang ketiga, saya menggunakan Benarkah Alkitab Wahyu Allah yang ditulis oleh Pendeta Leonardo Winarto. Dan yang terakhir adalah Tafsir Ibnu Abbas yang akan saya gunakan juga dalam video ini. Ya, jadi dalam Tafsir Ibnu Abbas ini saya mengutip dari halaman 190. Tafsir Ibnu Abbas dalam Quran surah yang ketiga ayat ke 93 sampai 95 ya. Di sini saya memberikan pembahasan Al-Qur'an meyakini Taurat baru diberikan pada Musa sehingga ada kemungkinan Ibrahim melaksanakan hukum di zamannya. Ini adalah kasus mengenai tentang hukum haram dan halal. Memang kita tidak membahas tentang hukum haram dan halal, tetapi kita akan melihat sebenarnya Abram pada waktu itu menggunakan hukum yang mana sebelum Taurat diberikan. Karena kita mengetahui hukum Taurat ada membahas tentang kosher dan lo kosher, atau haram dan juga yang tidak haram, ya, halal ataupun haram. Nah, dalam Quran surah yang ketiga ini kita melihat di sini semua makanan adalah halal bagi Bani Israel. Maksudnya setiap makanan pada hari ini dihalalkan kepada Muhammad dan umatnya. Maka halal pula bagi Bani Israel yang merupakan keturunan Nabi Yakub. Ada komentar, melainkan makanan yang diharamkan oleh Israel karena nazar untuk dirinya sendiri sebelum Taurat diturunkan, ya, sebelum Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Karena sebelum kitab Taurat turun, Nabi Yakub mengharamkan daging unta dan susunya untuk dirinya sendiri. Ini adalah hukum tentang seremonial, hukum yang sifatnya tentang kasus makanan. Jadi pada waktu itu Taurat belum diturunkan, maka mereka bisa memakan makanan yang dianggap waktu itu halal. Tapi menurut Taurat haram pada zaman Musa, ya. Makanya Nabi Muhammad mengatakan tantangan terhadap Bani Israel, tunjukkan di mana ada haram dan halal sebelum Taurat diturunkan atau sebelum pada zaman Nabi Musa, itu tidak ada. Kawan-kawan bisa baca di sini atau bisa screenshot untuk kawan-kawan baca bisa kawan-kawan baca ya setelah menonton video ini. Nah, yang ingin saya tekankan adalah jika Taurat belum diturunkan mengenai hukum ini dan itu, berarti sebelum Taurat Abraham belum menggunakan Taurat, Abraham belum menggunakan apa yang digunakan oleh bangsa Israel pada waktu itu, apalagi Israel lahir dari Abraham, maka kita dapat menyimpulkan Abraham menggunakan tradisi, hukum tradisi setempat selain mengikuti arahan dari Tuhan untuk keluar dari Ur Kasdim untuk mengikuti perintah Tuhan akan tanah yang dijanjikan, ya. Seperti yang Bapak Ibu Saudara sekalian bisa tebak, materi yang kita bahas adalah kajian arkeologi membantah argumentasi Dr. Munsir Al-Hayik. Nah, di sini kita akan membahas arkeologi di luar Alkitab. Jadi tidak fokus terhadap arkeologi mengenai data-data kitab suci, melainkan di luar Alkitab yang mirip dengan informasi apa yang disampaikan Alkitab. Arkeologi di luar Alkitab menguatkan data Kejadian pasal 22 ayat 2. Perlu kita ketahui dulu, definisi arkeologi. Arkeologi adalah ilmu yang mempelajari kebudayaan umat masa lalu melalui kajian sistematis atas data bendawi yang ditinggalkan. Nah, pokok pembahasan kita adalah dalam materi video ini akan membahas arkeologi di luar Alkitab, di mana kita akan melihat data informasi kesamaan yang paralel, sehingga kita akan mengetahui mengapa Ishak yang dianggap anak tunggal menurut Alkitab.
Saya sempat menyinggung sebelumnya bahwa Abraham dan keluarganya itu belum mendapatkan firman Tuhan dalam penetapan hukum. Karena Abraham itu belum mendapatkan keturunan yang akan melahirkan bangsa, ya. Taurat diturunkan kepada Musa sebagai keturunan Abraham dari 12 suku Bani Israel. Karena itu sudah menjadi suatu negara, suatu bangsa pada waktu itu maksud saya. Nah, sehingga perlu kita ketahui apa sih yang menjadi ketetapan tradisi Ibrahim pada waktu itu. Selain dia mendapatkan tuntunan perintah Tuhan, latar belakang apa yang menjadi tradisi setempat pada zaman Ibrahim dan adat istiadat apa yang dilakukan pada Ibrahim pada waktu itu. Ya. Dalam penemuan Undang-Undang Hammurabi dan adat istiadat Ibrahim, kita akan melihat keparalelannya di sini ya. Latar belakang kenapa Hajar melahirkan Ismail. Di halaman 75, Joseph Pfeffry menulis arkeologi dan sejarah Alkitab. Jadi kita baca saja di sini yang saya kasih stabilo ya. Undang-undang Hammurabi menunjukkan bahwa di Babilonia, seorang istri boleh memberikan seorang hamba perempuan sebagai istri kedua bagi suaminya, agar mereka memperoleh anak-anak oleh hamba perempuan itu. Jadi Abraham dan Sarai tidak mengikuti petunjuk kehendak Allah, melainkan mengikuti adat istiadat dari negeri lama yang telah mereka tinggalkan. Nah, kenapa Joseph Pfeffry mengatakan tersebut? Karena Allah sudah memberikan janji akan memberikan keturunan melalui istrinya yang sah, ya, yaitu Sarah atau Sarai pada waktu itu. Tetapi Sarai masih mengikuti tradisi lama untuk cepat-cepat mendapatkan keturunan berdasarkan Undang-Undang Hammurabi. Nah, dalam tulisan pendeta Leonardo Winarto yang menulis Benarkah Alkitab Wahyu Allah, sebuah pencarian atas kesejarahan dan otensitas Alkitab, kita dapat melihat di halaman 100. Dikatakan bahwa dalam undang-undang tersebut, maksudnya Undang-Undang Hammurabi, seorang istri boleh memberikan hamba perempuan yang dimilikinya sebagai istri kedua bagi suaminya agar memperoleh anak-anak dari hamba perempuan itu. Sarah yang berasal dari Ur Kasdim masih terbiasa dengan peraturan-peraturan tersebut. Kita lihat saja di yang saya kasih garis bawah ini ya. Allah membawa Abraham dan Sarai keluar dari Ur Kasdim, namun saat itu iman mereka belum sempurna dalam mengikuti dan mengerti kehendak Tuhan. Jadi pada waktu itu sekalipun Abraham adalah seorang yang dijanjikan sebagai patriark atau bapa segala bangsa, dia pun adalah manusia biasa, ya, manusia biasa yang masih mengikuti kehendak kemanusiaannya bersama dengan istrinya yang waktu itu tertuntut dengan undang-undang yang ada pada zamannya. Jadi kita dapat melihat di sini latar belakang kenapa Hajar melahirkan Ismail berdasarkan perintah dari Sarai istri Ibrahim. Jadi kita sekarang sudah menuju kepada puncaknya ya, mengenai informasi Undang-Undang Hammurabi yang menguatkan Ishak berdasarkan informasi Alkitab sebagai anak tunggal atau anak sulung. Kita lihat di sini. Undang-Undang Hammurabi mengatakan anak istri pertama adalah yang sulung. Anak dari istri pertama ya, dan berhak memiliki hak yang lebih banyak. Ini mirip persis dengan perjanjian Allah dan Ishak dalam Kejadian pasal 17 ayat 19 sampai dengan 21. Kita lihat di sini dalam tulisan Bambang Nursena, Answering the Misunderstanding jilid kedua di halaman 190. Ini adalah bentuk kopian inskripsi dari Undang-Undang Hammurabi ya. Kita baca di sini. Jikalau istri pertama dari seorang tuan telah melahirkan anak-anak baginya dan hamba perempuan juga melahirkan anak-anak baginya, kalau bapa itu sewaktu hidupnya pernah mengatakan anak-anakku, maksudnya kepada istri pertama, anak dari istri pertama dan anak dari hamba perempuan, kepada anak-anak yang dilahirkan oleh hamba perempuan itu baginya, yakni memperhitungkan mereka itu sama dengan anak-anak dari istri pertama itu. Maksudnya menganggap setara, ya. Itu adalah anaknya juga walaupun dari anak seorang hamba. Maka setelah bapa itu menemui ajalnya, maka anak-anak dari istri pertama, istri yang sah, dan anak dari hamba perempuan itu akan menerima bagian yang sama dari harta warisan bapaknya. Sedangkan, ini yang menjadi topik utama, sedangkan anak yang sulung, yaitu anak dari istri pertama itu akan menerima bagian yang lebih banyak. Jadi menurut Undang-Undang Hammurabi, walaupun ada anak dari seorang hamba, hak kesulungan yang mendapatkan 2 kali lipat atau lebih banyak, itu adalah kepada anak sulung berdasarkan hukum terhadap anak dari istri yang sah atau istri pertama. Jadi kita tidak perlu heran-heran
Kalau kenapa kitab Kejadian pasal 22 ayat 2 dikatakan anak tunggal itu adalah Ishak. Karena dialah yang sulung menurut informasi Alkitab, karena dialah yang dijanjikan oleh Allah, dan juga berdasarkan undang-undang Hammurabi ini tidak menjadi problem. Karena dia adalah anak dari seorang istri yang sah. Pertanyaannya, apakah Ismail itu tidak dianggap sebagai anak Ibrahim? Tetap dianggap sebagai anak Ibrahim. Tetapi perjanjian mesianik dan perjanjian mendapatkan hak waris Ibrahim yang lebih banyak adalah kepada Ishak. Oke? Jadi argumentasi Dr. Munzir Al-Hayek maupun di kalangan polemikus muslim, kawan-kawan bisa cek di Facebook dan sebagainya, mereka mengkritik Kejadian pasal 22 ayat 2. Itu terbantahkan dan argumentasi arkeologi. Orang Kristen, orang Yahudi, orang Samaria atau Samaritan tidak pernah memasukkan Kejadian pasal 22 ayat 2 karena ini sudah diteguhkan dengan informasi arkeologi sejaman. Menarik disimak dalam footnote halaman 190 tadi, ya, yang kita baca tadi. Kejadian pasal 22 ayat 2 didukung data arkeologi bahwa Ishak anak tunggal Ibrahim sebagai yang sulung dan bukan Ismail. Footnote tersebut kita baca di sini ya. Latar belakang ini juga menjelaskan mengapa kitab Taurat menyebut Wayomer Kahna et Bineka et Yehidka Asher Ahavta et Yitsa. Artinya, berfirmanlah Allah, ambillah anakmu yang tunggal, yang engkau kasih, yaitu Ishak, dalam Kejadian pasal 22 ayat 2. Sekalipun Ibrahim juga mempunyai anak dari Hajar, yaitu Ismail, sebelum kelahiran Ishak. Di sini Ishak secara hukum tetap menjadi anak tunggal Ibrahim, karena didukung dengan informasi arkeologis tadi. Ya, jadi informasi Dr. Munzir Al-Hayek sudah dibantahkan dengan Undang-Undang Hammurabi. Tetapi masih ada problem lagi, karena beliau tidak hanya mengutip Kejadian pasal 20 ayat yang kedua. Di sini juga beliau sempat mengutip kitab Keluaran pasal 13 ayat yang kedua. Persembahkan semua anak-anak laki-laki yang untuk dikuduskan sebagai anak-anak yang sulung, ya. Jadi anak yang sulung ini konteksnya adalah yang lahir pertama kalau kita lihat ayat berikutnya. Nah, bagaimana cara menjawab argumentasi tersebut? Ya, jika kesulungan harus dilihat dari urutan kelahiran ya, baik itu menurut ayat yang dikutip oleh beliau tadi, hal ini tidak menjadi problem. Kita melihat tanah liat Nuzi di Mesopotamia bahwa urutan kelahiran tidak menjadi pertimbangan karena kesulungan bisa dijual belikan. Ya, ini mengenai informasi tentang Yakub dan Esau ketika Esau menjual hak kesulungannya. Ya, coba kita baca dalam informasi arkeologi yang dikemukakan oleh Joseph Wifrey di halaman 190. Kita baca di sini. Keterangan arkeologi mengenai penjualan hak kesulungan ini untuk mendapat sesuatu yang diinginkan diberikan oleh lempengan-lempengan tanah liat Nuzi yang ditemukan di Mesopotamia dan berasal dari masa para bapa leluhur. Dalam satu lempengan tanah liat Nuzi terdapat catatan tentang seorang laki-laki bernama Tupkitila yang memindahkan hak warisnya. Ini sudah tentu adalah hak kesulungan ya. Atas sebuah hutan kecil kepada saudara laki-lakinya, Kuprazah, untuk ditukar dengan 3 ekor domba. Ismail memang tidak pernah menjual belikan hak kesulungan kepada Ishak, seperti yang dilakukan Yakub dan Esau, apalagi mereka saudara kandung, sedangkan Ishak dan Ismail adalah saudara tiri, ya. Tetapi maksud perbandingan inskripsi di atas menunjukkan hak kesulungan berlaku kepada anak yang lahir kedua. Dapat dianggap sulung, maksudnya yang lahir terdahulu, berdasarkan hukum tanah liat Nuzi dan mendapat hak waris kesulungan. Jadi kita bisa melihat di sini Bapak Ibu Saudara sekalian, informasi Keluaran pasal 13 ayat yang kedua, jika kesulungan itu dikaitkan terhadap urutan kelahiran, itu tidak bertentangan dengan Ishak sebagai hak kepemilik warisan yang utama. Apalagi menurut Undang-Undang Hammurabi tadi dikatakan hak kesulungan tetap diberikan kepada anak dari istri pertama, bukan terhadap anak seorang hamba, ya. Ya, jadi di sini ada materi tambahan yang ingin saya sampaikan juga mengenai tindakan Sarah terhadap Hajar ketika dia sudah memberikan Hajar di pangkuan Ibrahim. Kita mengetahui dalam informasi Alkitab memang Hajar sempat memandang rendah nyonyanya dan dia berlaku semena-mena ketika bisa melahirkan keturunan dari Ibrahim. Nah, mungkin kita ingin mengetahui bagaimana mungkin seorang nyonya bertindak kasar terhadap hambanya ketika sudah memberikannya kepada suaminya. Kenapa tidak langsung mengusirnya saja? Nah, itu ada konfirmasi yang sama dengan informasi Undang-Undang Hammurabi. Kita lihat di sini, ya. Dapat dipahami dari kutipan Undang-Undang Hammurabi sebagai berikut. Apabila seorang tuan kawin dengan seorang naditu, artinya ibu suci,
dan ia memberikan seorang hamba perempuan kepada suaminya, dan sesudah itu hamba perempuan itu melahirkan anak-anak, maka apabila di kemudian hari hamba perempuan itu menuntut kedudukan sederajat dengan nyonyanya, maka nyonyanya itu tidak boleh menjual dia, ya, sebab ia melahirkan anak. Tetapi nyonyanya itu boleh mencirikan hamba perempuan itu sebagai terah hamba dan memperhitungkan di antara hamba-hamba. Tetapi apabila hamba perempuan itu tidak melahirkan anak, maka nyonya itu dapat menjual dia dengan uang. Jadi ada toleransi yang diberikan Sarah terhadap Hajar karena dia sedang mengandung dari suami istri pertama. Jadi pada waktu itu Sarah itu bertindak terhadap Hajar menggunakan undang-undang Hammurabi. Dia tidak berhak menjual belikan hambanya yang sedang mengandung, tetapi bisa melakukan dia sebagai seorang hamba, ya, terah hamba di sini. Dan dia kalau tidak melahirkan baru bisa dijual belikan. Jadi itulah Bapak Ibu Saudara sekalian mengapa latar belakang Sarah itu bertindak menjadi berkuasa di hadap Hajar ketika Hajar itu melampaui batas ketika ia sedang mengandung dari suami istri pertama. Jadi ada kesimpulan yang dapat kita tarik di sini. Pertama, Kejadian pasal 22 ayat 2 bukan hal yang membingungkan jika anak tunggal diberikan kepada Ishak, bukan Ismail. Karena undang-undang Hammurabi menyatakan anak dari istri pertama adalah anak yang memiliki hak kesulungan daripada anak yang berasal dari budak. Sehingga wajar dikatakan sebagai anak tunggal dari istri pertama. Yang kedua, Kitab Keluaran 13 memang mengisyaratkan anak sulung. Maksudnya yang terlahir dahulu, diperkenankan kudus di hadapan Tuhan. Tapi perlu kita ingat di sini. Pertama, Taurat diturunkan kepada Musa dan belum terjadi di zaman Abraham dan mengikuti undang-undang Hammurabi. Karena Abraham pada waktu itu mengikuti undang-undang Hammurabi. Kedua, definisi kesulungan jika dilihat dari perhitungan yang lahir dahulu tidaklah menyulitkan kita karena Yakub sendiri pernah mendapat hak kesulungan dari abangnya saat Esau menjualnya untuk mendapatkan kacang merah Yakub. Dan kita sudah melihat dalam inskripsi Nuzi, hak kesulungan bisa diperjualbelikan karena hak kesulungan bukan dilihat dari makna umum bahwa dia lahir dahulu. Memang ayat tadi dikatakan dalam Keluaran pasal 13, anak yang lahir dahulu. Tetapi kita sudah membaca sebelumnya, anak yang lahir sebagai urutan kedua bisa dikatakan anak yang terlahir dahulu karena sudah mendapatkan hak waris yang diberikan berkat pada waktu itu. Jadi ada makna khusus kesulungan yang dikatakan lahir terdahulu bisa dilimpahkan kepada anak yang kedua ketika dia mendapatkan hak waris yang diberikan oleh seorang ayah. Jadi itu adalah suatu kasus khusus ya, bukan kasus umum. Karena yang kita lihat ketika lahir secara anak lahir pertama itu adalah kasus yang umum. Oke, saya harap Bapak Ibu Saudara sekalian bisa mengerti apa yang saya sampaikan. Ketiga, Yahudi Rabbinik Samaria dan Kristen meyakini Ishak yang menjadi anak yang hampir dikurbankan. Ya, itu tidak ada perdebatan siapakah yang dikurbankan kecuali saudara Muslim. Karena di dalam tafsir tertua Islam pada abad kedua Hijriah seperti Muqatil bin Sulaiman, itu tafsir yang ditulis pada abad kedua Hijriah, mengakui Ishak adalah anak yang hampir dikurbankan. Ibnu Mas'ud, seorang pembaca Al-Quran yang sangat hafal menurut hadis, dia mengakui bahwa yang dikurbankan adalah Ishak Zabdiullah, artinya sembilan Allah, dan At-Tabari abad ke-5 Hijriah mendukung bahwa yang dikurbankan adalah Ishak, bukan Ismail. Untuk lebih lanjut, silakan menonton video yang disampaikan Profesor Munim Siri, yang adalah seorang Islam revisionis ya, seorang profesor, dan juga silakan nanti menonton video yang disampaikan oleh Pendeta Leonardo Winarto. Sekian dari pembahasan saya, Tuhan Yesus Kristus memberkati. Kalau kita membaca kitab-kitab tafsir yang awal, kita akan mendapatkan kesan bahwa yang disembelih atau yang diperintahkan untuk disembelih itu sebenarnya Nabi Ishak.
Kalau kita membaca tafsirnya Muqatil bin Sulaiman, ya, Muqatil bin Sulaiman ini adalah mufasir paling awal yang kitabnya sampai kepada kita sekarang. Ya, Muqatil bin Sulaiman wafat pada tahun 150 Hijriah atau 767 Masehi. Artinya dia hidup pada sekitar 100 tahun setelah hijrah. Nah, dan bisa dikatakan ini adalah mufasir pertama, mufasir paling awal yang karyanya sampai kepada kita sekarang. Kalau kita baca tafsir Muqatil bin Sulaiman, dia secara eksplisit mengatakan bahwa yang diperintahkan untuk dikurbankan adalah putranya yang bernama Ishak. Bahkan sampai pada abad keempat, ya, kalau Anda membaca tafsir Tabari, tafsir yang bersifat ensiklopedik, ya, yang sekarang terbit dalam berjilid-jilid, dan Anda baca tentang kisah pengorbanan Ibrahim itu, dia menyebutkan dua kelompok besar. Ya. Riwayat yang mengatakan bahwa yang diperintahkan untuk disembelih adalah Ismail, dan riwayat yang mengatakan bahwa yang diperintahkan untuk disembelih adalah Ishak. Lihat di dalam kitab tafsir yang lain, tafsir Muqatil bin Sulaiman. Dalam kitab tafsir ini Muqatil juga meyakini bahwa anak Ibrahim yang hendak dikorbankan itu adalah Ishak. Saya akan bacakan di dalam tulisan dari beliau. Beliau berkata, "Wa basyarnahu, kami memberitakan kabar gembira, wa basyarnahu, dengan kelahiran seorang anak yang sabar, bi gulamin halim." Kemudian beliau menulis yaitu seorang anak yang alim. Dia adalah Ishak anak Sarah. Huwa Ishak bin Sarah, kata Muqatil bin Sulaiman. Kemudian beliau menuliskan, wa kana Ishak qad soma wa shalla qablat dzabhi. Dan Ishak berpuasa dan sembahyang sebelum ia disembelih atau dikorbankan. Nah, Muqatil bin Sulaiman ini meyakini berdasarkan teks-teks Quran, Anda bisa membaca di dalam kitab tafsirnya ini, bahwa Ishaklah anak Ibrahim yang hendak dikorbankan. Jadi dalam pandangan, dalam keyakinan orang Yahudi dan orang Kristen, tidak ada perbedaan tentang siapa anak Ibrahim yang hendak dikorbankan. Sedangkan di dalam Islam ada dua pandangan tentang hal ini. Ada yang berkeyakinan bahwa Ishaklah berdasarkan teks-teks Quran yang tertulis itu. Di antara At-Tabari, Muqatil bin Sulaiman. Kemudian ada pandangan lain adalah Ismail.